gitu. Sehingga keputusan itu salah. Sehingga putusan terhadap para terpidana ini didasarkan oleh tempus yang salah. Terus nggak lama, nggak nyampe sejam 2 jam, enggak teh, sekitar 10:05 itu dia nelpon saya. Ya, karena alat bukti itu sepertinya tidak pernah dimaksudkan sebagai alat bukti. Karena tidak mendukung untuk mendakwa mereka atau mempersangkakan mereka sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Ekstraksi data tersebut tidak pernah dimaksudkan sebagai alat bukti. Laporan ekstraksi datanya tidak jadi alat bukti surat. Ahli yang melakukan ekstraksi datanya tidak pernah di BAP. Kok bisa pengadilan digelar, jaksa membuat dakwaan tidak didasarkan oleh berkas P21 tapi berkas P19? Artinya berkas yang belum lengkap. Persidangan paling brutal. Jadi saya tantang mereka, siapa yang bisa membuktikan itu nomornya Vina? Yang pertama, bilang sama kuasa hukumnya itu agar dia merenung dulu dan lebih banyak dia mendalami pokok materi yang sebenarnya itu. Karena menurut saya itu dia ini asbun aja, banyak omong kosong gitu yang disampaikan dia. Gitu kan. Ini berarti helm ini kalau dari depan ternyata kondisinya cukup parah ya, hancur itu. Hancur ya? Sampai ya agak panjang itu yang hilang. Kalau soal itu saya nggak tahu, tapi kalau dibilang Eki peminum, ya. Eki peminum? Minum. Pemakai juga. Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga. Tapi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu. Ini berbeda dengan keterangan dari Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepejombongan mengatakan ini sempat melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina ini masih berkomunikasi dengan teman dekatnya, Mega, pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Dan dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat ini, Vina masih dalam kondisi hidup dan juga sehat. Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 lebih kurang lebih 15 menit. Oke, ini tepat. Dan kalau kita buka lagi berkas itu kan akan semakin malu ya para penegak hukumnya. Mengapa? Ada percakapan yang dijadikan alat bukti, percakapan tanda petik ya yang diterangkan oleh Profesor Riza di depan sidang PK, seolah-olah percakapan itu rencana pembunuhan, tapi tidak ada bukti SMS-nya. Ya, karena kan ada peniksaan yang luar biasa, jadi Sudirman tuh nggak bisa duduk lama karena ditembak pakai peluru karet belakangnya tuh ada bekasnya. Waduh. Jadi bisa, kalau tidur juga nggak bisa terlalu lama, miring ke sini sakit, kelentang terlalu lama sakit gitu. Gempar lagi percakapan atau ekstraksi HP Vina yang dibongkar oleh kuasa hukum Saka Tatal ya teman-teman ya. Di sini ditemukan ekstraksi HP Vina, akan tetapi ekstraksi HP Vina ini disangkal oleh kuasa hukum Rudiana. Dan mari kita tonton yang video sudah diputus inkrah ini ya. Pada pukul 21.15 dimulainya peristiwa motor Vina dan Eki diikuti oleh 8 orang itu. Itu dengan bukti ekstraksi tersebut yang menjelaskan bahwa pada pukul 22:14:10 waktu di bagian barat Vina masih berkomunikasi dengan Mega Tawidi, itu menerangkan atau menihilkan peristiwa yang terjadi pada putusan yang menyatakan 21.15 terjadi peristiwa. Gitu. Sehingga keputusan itu salah. Sehingga putusan terhadap para terpidana ini didasarkan oleh tempus yang salah. Keterangan Widi dan Mega di atas pukul 22 itu bukan keterangan yang berdiri sendiri, tapi keterangan yang didukung oleh bukti lainnya. Bukti lainnya bahkan bukti yang saintifik. Kalau sama aku sih tadinya dia nelpon dulu teh. Nelpon itu emang belum agak lama sih teh ya. Jam 10 kurang. Jam 10 kurang itu dia ini dulu kayak SMS. Kalau misalkan P gitu tuh. Kalau misalnya teks gitu tuh ya. Tapi itu SMS. P, kamu mau main enggak? Dia bilang begitu. Terus kata aku tuh, enggak lah, jatuhnya tuh nanti dimarahin sama pacar aku. Aku emang selalu bilang begitu sih teh. Terus nggak lama, nggak nyampe sejam 2 jam, enggak teh. Sekitar 10:05 itu dia nelpon saya. Ya, karena alat bukti itu sepertinya tidak pernah dimaksudkan sebagai alat bukti. Karena tidak mendukung untuk mendakwa mereka atau mempersangkakan mereka sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Ekstraksi data tersebut tidak pernah dimaksudkan sebagai alat bukti. Laporan ekstraksi datanya tidak jadi alat bukti surat. Ahli yang melakukan ekstraksi datanya tidak pernah di BAP. Edwin juga mengungkapkan jika persidangan kasus kematian Vina dan Eki menjadi satu-satunya kasus yang cacat hukum. Pasalnya, saat persidangan tak dilengkapi dengan berkas P21. Iya, berkas P19. Bukan berkas P21. Tidak pernah ada. Tadi saya sampaikan, berkas ini diperoleh dari pengadilan. Kok bisa pengadilan digelar, jaksa membuat dakwaan tidak didasarkan oleh berkas P21 tapi berkas P19? Artinya berkas yang belum lengkap. Persidangan paling brutal. Sebaiknya Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan khusus untuk mengeluarkan mereka dulu dari penjara. 7 orang itu. Sambil kita menunggu putusan Mahkamah Agungnya. Lihat dulu itu hasil dari mana. Kalau hasil itu kan, kalau berbicara ekstraksi berarti kan berbicara handphone. Berbicara handphone berarti berbicara bukti digital. Nah, kita juga nggak tahu itu handphonenya siapa. Yang diekstrak itu kan kata mereka
kami menduga itulah nomor teleponnya Vina gitu. Di ekstrak yang mereka sampaikan itu bukan atas nama Vina. Oh, jadi kalau dari hasil penelusuran abang itu nomor siapa bang yang komunikasi itu bang? Itu berdasarkan hasil penelusuran yang telah saya trace itu atas nama Rizky AWK di situ. Jadi saya tantang mereka, siapa yang bisa membuktikan itu nomornya Vina? Kan tidak ada, karena si Mega aja saya tanya, benar kan nomor Vina ini, dia nggak tahu. Kalau menurut saya mereka ini lagi menghayal, pendapat saya mereka ini lagi menghayal, karena mereka sangat ingat betul 8 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat peristiwa 8 tahun yang lalu, apalagi kata-kata SMS-nya lengkap gitu loh. Nah, padahal dia sendiri tidak mengetahui nomor teleponnya, dan dia tidak mengetahui nomor telepon Vina. Kan hal yang janggal. Nah, terus yang BBM dia tahu nggak dia itu siapa? Karena aneh juga, ada pertanyaannya ini siapa gitu loh. Di sini kan ini siapa gitu. Ada komunikasi nanya. Iya, ini siapa? Dia nggak tahu ini siapa. Kita nggak tahu nomor pelaku atau bukan. Kan ini siapa? Sih jelasnya. Ini siapa gitu. Jadi ada orang BBM masuk, nanya lagi ini siapa. Berarti tidak kenal atau tidak ke-save nomornya? Oh iya, makanya ini nggak bisa jadi patokan gitu loh. Yang pertama, bilang sama kuasa hukumnya itu agar dia merenung dulu dan lebih banyak dia mendalami pokok materi yang sebenarnya itu. Karena menurut saya itu dia ini asbun aja, banyak omong kosong gitu yang disampaikan dia. Jangan ngaco dia gitu loh. Artinya dia ini asal-asal ngarang cerita aja deh. Lalu apa tanggapan Pitra tentang ucapan Edwin Partogi yang mengatakan pengadilan tidak menggunakan berkas P21 selama persidangan? Kalau seumpamanya berkas itu yang data yang mereka sebut itu nggak ada dalam berkas perkara, nggak mungkin bisa mereka peroleh. Mereka aja kan sudah mengakui. Mereka dapat dari percakapan itu yang katanya itu terduga Vina itu dari berkas perkara. Artinya sudah dilimpahkan ke pengadilan itu. Dan itu bukanlah nopum. Dan itu bukan bukti baru karena ada dalam satu ketentuan berkas perkara. Justru kalau memang dia nggak ahli dalam membela kliennya, jangan salahkan polisinya dong gitu loh. Salahkan dirinya yang kurang ahli gitu aja. Nggak ada nopum di situ. Jadi kalau berbicara ekstraksi data itu sudah dalam berkas perkara. Yang dikatakan nopum itu sebagaimana pasal 263 ayat 2 KUHP adalah bukti baru ataupun keadaan baru yang sama sekali tidak ada di dalam berkas perkara atau belum pernah diperiksa di persidangan. Tak hanya kondisi almarhum Eki, Franz juga bercerita tentang kondisi helm Eki. Rusak banget, dan adalah spesifikasi yang 2 atau sehari sebelumnya itu saya udah berniat untuk minta helmnya ini ke almarhum gitu kan. Cuman adalah kondisi helmnya yang menurut saya kayak kok kayak gini gitu kan. Ini berarti helm ini kalau dari depan ternyata kondisinya cukup parah ya? Hancur itu, hancur ya? Sampai ya agak panjang itu yang hilang. Kalau soal itu saya nggak tahu, tapi kalau dibilang Eki peminum ya. Eki peminum? Minum. Pemakai juga. Narkoba? Obat-obatan terlarang. Kalau dibilang narkoba saya nggak tahu itu jenisnya apa. Tapi emang jenisnya apa kalau sepengetahuan Franz? Saya nggak pakai sih. Saya nggak pernah pakai jadi nggak tahu. Saya buka itu HP-nya itu kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan, dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah, terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban. Ini berbeda dengan keterangan dari Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepejombongan mengatakan ini sempat melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina ini masih berkomunikasi dengan teman dekatnya, Mega, pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Dan dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat ini, Vina masih dalam kondisi hidup dan juga sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di ponsel Vina, menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 lebih kurang lebih 15 menit. Oke, ini tepat juga nih. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul? Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu tidak ada di dalam dokumen itu adalah ekstraksi dari handphonenya Eki. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Ya. Ada 5 handphone, di 5 handphone itu tidak ada handphone Eki. Tapi jadi, kan Eki dan Vina ada komunikasi. Artinya ada saatnya. Maksud saya bahwa handphone Eki tidak diperlakukan sama. Cuma handphone Vina yang diekstraksi, handphone Eki tidak pernah diekstraksi sampai sekarang. Ya, karena tidak pernah disita. Ya. Handphone Eki tidak pernah disita dan tidak pernah diekstraksi. Jadi kita nggak pernah tahu isinya percakapannya apa saja. Ekstraksi ini bukan hanya pada hari H ya. Jadi termin waktunya dia mundur sampai dengan 3 bulan sebelumnya. Jadi dari handphone Vina itu dari bulan Juni sudah dimunculkan. Sudah dimunculkan sampai dengan bulan September. September setelah. Itu, ya sampai setelah September itu sampai di awal-awal mungkin itu dimunculkan gitu.
dulu, Pak Susno, menurut Anda, Jenderal, kenapa ponselnya Eki tidak disita, tidak diekstraksi, atau minimal diperlakukan sama dengan ponselnya Vina? Ya, hanya polisi yang menyidik yang bisa jawab. Ini termasuk salah satu keanehan ya. Makanya Kapolri mengatakan scientific crime investigation tidak dimanfaatkan, ya, tidak dimanfaatkan untuk membuka perkara ini. Dan kalau kita buka-buka lagi berkas itu kan akan semakin malu ya para penegak hukumnya. Mengapa? Ada percakapan yang dijadikan alat bukti, percakapan tanda petik ya, yang diterangkan oleh Profesor Riza di depan sidang PK, seolah-olah percakapan itu rencana pembunuhan, tapi tidak ada bukti SMS-nya, itu ngarang. Jadi ada di dalam berkas ngarang, dan itu dijadikan alat bukti untuk terpenuhinya satu unsur 340 perencanaan. Ya, unsur perencanaan itu hanya dibuktikan dengan SMS bolong, SMS bohong-bohongan. Maksudnya ada mungkin, Pak Susno, tapi perencanaan ngarang gitu loh, menghayal kata Anda kan? Ya menghayal, kan tidak ada buktinya. Bahwa tadi statementnya Jenderal Susno, manusia tepatnya salah dan hilaf. Tapi kalau hilafnya lama, panjang, barengan, kayak hilaf TSM begitu, tanda tanya. Ada, saya sampaikan lagi. Berjamaah, Pak. Berjamaah. Panjang, berjamaah. Harus, belum selesai Pak Rizal tadi. Cari apa penyebabnya. Apa penyebabnya, ada yang pembuat rekayasa, dan ada para pembohong, dan ada para yang hilaf berjamaah tadi. Sengaja hilaf, itu harus ditindak. Oke, ini. Bagaimana Anda menggambarkan situasi institusi Polri sekarang ini ketika ekstraksi ponsel itu sudah tersebar luas di masyarakat? Di samping kata kehilafan atau kelalaian, ada yang menggunakan istilah lebih tajam, yaitu kesembronoan. Ada yang menyebutnya sebagai kepanikan. Ada yang mengimbuhinya sebagai kesetiakawanan yang menyimpang. Dan yang paling ekstrim, ada juga yang menjuluki ini sebagai sebuah, maaf, kejahatan yang sayang beribu sayang dilakukan oleh otoritas penegakan hukum sendiri. Ini kan sebutan yang amat sangat kejam gitu ya. Saya berharap kasus ini ditarik oleh Barreskrim Mabes Polri. Alasannya? Supaya lebih komprehensif dalam hal penanganannya, penyelidikan dan penyidikannya. Saya mengatakan ini bukan salah sasaran, tapi salah orang yang dihukum. Oke. Ya, jadi dari awal aja udah kita lihat mereka itu pada bonyok-bonyok. Dan kurangnya perlindungan hak asasi manusia baik oleh penyidik maupun jaksa maupun hakim tidak memperhatikan hal tersebut. Baik. Kalau Bang Farhan sendiri sekarang ini dikabulkan, PK-nya punya kami dihukum, kan tambah lucu ini negeri ini. Baik. Bahwa data saya semuanya berdasarkan tracking. Kalau tidak melalui tracking, tidak mungkin saya tahu datang ada yang damping rekonstruksi. Satu. Yang kedua, saya percaya Polri, Polda Jabar bisa mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Yang ketiga, insya Allah dalam pelimpahan nanti ke kejaksaan ini akan segera P21. Baik, Pak Diko. Dasarnya cukup kuat. Oke, Pak Diko menilai uji kebohongan dan tes psikologi harus dilakukan pertama terhadap penyidik yang melakukan 2016, jaksa yang menuntut tahun 2016, hakim yang menyidangkan perkara tahun 2016. Mereka ini harus diuji kebohongan mereka dan tes psikologi mereka. Baik, Pak. Ayep, lu nggak kasihan sama bapak lu nih, jadi ke bawah-bawah nih. Ini saat pengajuan PK nih di pengadilan 1 Cirebon nih. Bapak lu hadir. Gak kasihan sama bapak lu apa? Aduh, lu mentingin diri sendiri lu. Dan Sudirman juga nggak ada. Di Bancai nggak ada. Di Cirebon nggak ada. Ini tahanan apa sih si Sudirman tuh? Ini bukan di lapas, dia kayak di Sandra tuh.